Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia, khususnya di wilayah pendidikan Kabupaten Cirebon. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mustari. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 2 Gumulung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Di sini saya menjadi guru kelas dan mengajar di kelas 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait rencana aksi perubahan yang telah saya buat dan merupakan tugas dari orientasi P3K di wilayah pendidikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2023. Adapun yang melatar belakangi dalam penyusunan rencana aksi perubahan ini, yang pertama yaitu dalam proses pembiasaan di lingkungan pendidikan ini merupakan hal yang penting terutama bagi anak-anak. Dalam kondisi ini, mereka perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu, yakni dengan kedisiplinan. Kedisiplinan siswa dalam pembiasaan sehari-hari sangatlah diperlukan agar siswa mampu membentuk budaya sekolah yang lebih baik. Yang kedua, kurangnya minat membaca khususnya di kelas 4 di SDN 2 Gumulung Lebak dikarenakan kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa di SDN 2 Gumulung Lebak, sehingga dengan ini saya membuat program budaya literasi dengan menggunakan media pembelajaran, menggunakan kartu huruf dan buku cerita. Selanjutnya, mengenai isu yang diangkat dalam penyusunan rencana aksi perubahan ini, yaitu kurangnya budaya kedisiplinan dalam berangkat sekolah dan kurangnya minat membaca siswa kelas 4 di SDN 2 Gumulung Lebak. Adapun gagasan yang diangkat yaitu meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berangkat ke sekolah dengan melalui kegiatan penyambutan siswa di depan kelas dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dengan menggunakan media kartu huruf dan buku cerita di kelas 4, khususnya di SDN 2 Gumulung Lebak. Selanjutnya, maksud dan tujuan dibuatnya rencana aksi perubahan ini yaitu yang pertama, melatih kedisiplinan siswa dengan sebuah pembiasaan. Yang kedua, melatih siswa terampil membaca dan memahami suku kata dan kalimat. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa dengan penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, membuat siswa lebih rajin dan lebih aktif dalam pembelajaran. Lalu, untuk waktu dan tempat dalam penyusunan rencana aksi perubahan ini, yaitu dilaksanakan dari mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 selama masa kerja P3K. Tempat orientasi dilaksanakan di SD Negeri 2 Gumulung Lebak. Selanjutnya yaitu tupoksi guru. Nah, dalam dunia pendidikan tentunya ada beberapa tugas pokok dan isi yang harus dijalankan dan diterapkan oleh seluruh guru, khususnya di wilayah pendidikan Kabupaten Cirebon dan di sekolahan saya sendiri, di mana tupoksi guru itu diantaranya yang pertama merencanakan pembelajaran, yang kedua melaksanakan pembelajaran, yang ketiga mengevaluasi dan menilai pembelajaran, yang keempat menganalisis hasil pembelajaran, yang kelima melaksanakan tindak lanjut berupa remedi dan pengayaan, yang terakhir melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan fungsi yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu matriks dalam kegiatan rencana aksi perubahan yang saya buat. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai latar belakang pembuatan rencana aksi perubahan, lalu isu yang diangkat dan gagasan yang diangkat, di sini saya coba untuk membuat rencana kegiatan guna
sekaligus rencana aksi perubahan yang saya buat ini dapat tercapai sesuai apa yang diharapkan. Nah, dalam rencana kegiatan yang pertama, yaitu di sini saya mengambil kegiatan penyambutan siswa setiap pagi. Tujuan kinerjanya ini kepada peserta didik, di mana indikator pencapaian siswa senang berangkat ke sekolah pagi-pagi sehingga tingkat keterlambatan akan berkurang. Di sini dalam waktunya dilaksanakan setiap hari selama berangkat sekolah dan dilaksanakan dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Nah, diadakannya penyambutan siswa di setiap pagi ini yaitu dengan cara siswa baris berbaris di depan kelas, gunanya untuk mengecek siswa yang sudah datang dan mana siswa yang belum datang, sehingga nantinya kalau sudah masuk semua atau yang terlambat itu bisa terlihat oleh mata kita sendiri. Setelah penyambutan siswa, baru kita masuk ke ruangan kelas, dan bisa jadi di situ dalam kegiatan penyambutan siswa anak bisa lebih tertib juga dalam hal baris berbaris ataupun dalam hal masuk ke kelas. Nah, yang kedua, dalam rencana kegiatan yang telah saya buat yaitu budaya literasi kelas dengan buku cerita. Tujuan kinerjanya yaitu kepada peserta didik, di mana indikator pencapaiannya yang pertama, siswa mampu membaca suku kata dengan lancar. Yang kedua, siswa mampu membaca kalimat dalam setiap paragraf dan mengerti isi pesan cerita. Dilaksanakan dalam waktu setiap hari selama berangkat ke sekolah. Nah, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Adapun untuk contohnya dari siswa ini ketika membudayakan literasi kelas dengan buku cerita, tadi sesuai dengan maksud dan tujuan yaitu dengan menggunakan kartu huruf, yaitu dengan menggunakan kartu huruf ini diharapkan siswa ini mampu membaca suku kata dengan lancar, sehingga dengan menggunakan media pembelajaran kartu huruf ini kita lebih memudahkan siswa dalam hal membaca suku kata dengan baik dan benar. Adapun selanjutnya yaitu siswa mampu membaca kalimat dalam setiap paragraf dan mengerti isi pesan cerita. Media yang diambil di sini yaitu dengan menggunakan media buku cerita yang dibawa oleh siswanya masing-masing. Kemudian di setiap pagi setelah masuk itu dibiasakan untuk literasi dulu dengan membaca buku cerita yang telah siswa bawa. Kemudian kita bertanya kepada siswa tersebut mengenai pesan apa yang terkandung dalam cerita tersebut, sehingga nantinya siswa akan lebih mudah membaca dan memahami apa yang terkandung dalam pesan cerita tersebut. Selanjutnya, rencana kegiatan yang ketiga yaitu dengan menciptakan inovasi pembelajaran menggunakan PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tujuan kinerjanya kepada peserta didik dan indikator pencapaiannya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar. Dilaksanakan dari waktu setiap hari, sama ya dari kegiatan 1-2. Nah, dilakukan dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Kenapa menggunakan inovasi pembelajaran PAIKEM? Karena di sini yang saya harapkan itu siswa ketika belajar itu harus lebih aktif, lebih inovatif, kreatif, juga efektif dalam hal belajar, dan siswa dapat menyenangkan atau merasa senang ketika belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Dan rencana kegiatan selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis IT atau audio visual pada pembelajaran. Tujuan kinerjanya masih ke peserta didik,
dengan indikator pencapaian meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam menyimak pembelajaran. Dilaksanakan setiap 1 minggu sekali dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Di sini karena kurikulum memakai kurikulum merdeka ya, jadi anak harus dibebaskan dan harus belajar dengan lebih menyenangkan dan tidak fokus kepada pembelajaran dengan metode ceramah, yaitu dengan menggunakan pembelajaran media berbasis IT agar siswa lebih menarik dalam hal belajar dan lebih bisa menggunakan audio visualnya biar siswa lebih paham dan lebih mengerti mengenai pembelajaran ketika berlangsung di dalam kelas. Selanjutnya rencana kegiatan yang kelima yaitu menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan kinerjanya dilakukan kepada peserta didik dengan indikator pencapaian siswa dapat mengembangkan model atau modul proyek sesuai dengan kebutuhan belajar ataupun karakteristik daerah. Di sini disesuaikan ya dalam waktunya, disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang sudah dibuatkan dan dilaksanakan dari mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka juga diwajibkan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar dilaksanakan dengan baik. Adapun untuk proyeknya ini tidak hanya berupa barang, tetapi proyek di sini bersifat ke karakteristik atau kepribadian siswa juga. Dan rencana kegiatan terakhir yaitu kegiatan pramuka atau kepramukaan, tujuan kinerjanya kepada peserta didik dan indikator pencapaian siswa senang mengikuti kegiatan dan berpakaian rapih sehingga siswa banyak minat dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Karena dari isu yang saya angkat dan saya sudah meneliti bahwa kurangnya minat dalam kegiatan kepramukaan, makanya di sini saya menerapkan untuk kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah. Untuk waktunya dilaksanakan setiap hari Sabtu dari tahun 2023 sampai dengan 2027. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan tadi, yaitu dari penelitian dan identifikasi isu yang saya angkat tentang siswa yang kurang dalam kedisiplinan, maka saya berinisiatif untuk melakukan pembiasaan menyapa siswa terlebih dahulu di depan kelas dengan cara baris berbaris terlebih dahulu, yang kemudian masuk ke kelas dengan tertib, sehingga yang diharapkan nantinya siswa akan terbiasa dengan budaya disiplin dan kehidupan sekolah atau sehari-harinya. Lalu siswa juga memiliki kesulitan dalam hal membaca, maka saya membuat program literasi dengan menggunakan media yang saya buat, yaitu kartu huruf dan buku cerita. Diharapkan dapat meningkatkan minat membaca peserta didik, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu visinya terwujudnya mohon maaf, saya ulang, untuk visi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman, serta meningkatkan pendidikan dan menghapus buta aksara yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai rencana aksi perubahan. Kurang lebihnya saya meminta maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.